在地狱中看不清苍穹野，一瞬间如释之末，约定无需狂野，这一念信仰。 Halo guys, selamat datang di kanal Yokbe Cerita. Pertama disclaimer dulu, semua di sini dalam bentuk spoiler atau hanya berdasarkan light novel. Yok mari dengarkan. Niat membunuh juga melintas di wajah tanpa ekspresi Xiaoyan saat dia melihat Hong Li melangkah dengan senyum buas. Orang-orang dari klan Hong ini memang penuh kebencian. Hong Li, apakah kamu tidak malu menyerang seseorang dari generasi muda dengan statusmu? Han Qi melihat ke arah wajah pucat Han Sue di samping sebelum tanpa sadar berteriak dengan suara marah. Hong Li berhenti sejenak, dia melirik Han Qi dan tertawa terbahak-bahak, generasi muda apa? Kekuatannya bahkan sebanding dengan generasi kita, Han Qi, jika klan Han Anda ingin ikut campur, Anda dapat melangkah maju selama Anda tidak takut paviliun petir angin membuat Anda membayar setelah itu, hihi. Wajah Han Qi menjadi hijau setelah mendengar ancaman dalam kata-kata Hong Li, namun, dia benar-benar tidak berani turun tangan. Kata-kata yang disebutkan Chen Yun sebelumnya telah benar-benar menekan klan Han. Wind Lightning Pavilion adalah makhluk hebat yang tidak bisa dilawan oleh klan Han. Hong Li sekali lagi tertawa terbahak-bahak saat melihat Han Qi tidak berani melakukan gerakan yang tidak biasa, dia mengepalkan tangannya dan pedang tajam muncul di dalamnya, bila seputih salju memantulkan cahaya dingin di bawah sinar matahari yang menyebabkan jantung berdebar-debar. Sua, 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 pedang di tangan Hong Li diretas secara acak beberapa kali di depannya, orang dapat melihat bahwa bahkan udaranya sendiri telah membentuk sedikit depresi. Meskipun Hong Li ini benar-benar penuh kebencian, kekuatannya tidak lebih lemah dari Han Qi. Menurut tebakan Xiaoyan, kemungkinan orang ini juga seorang ahli yang memiliki setengah kaki di kelas Douzong. Namun, terlepas dari apakah orang ini memiliki setengah kaki di kelas Douzong, selama dia tidak benar-benar memasuki level itu, Xiaoyan tidak akan merasakan sedikit pun ketakutan. Setengah kaki ke kelas Douzong dan Douzong asli bahkan tidak hampir sama. Douqi berwarna hijau tua yang kuat perlahan melonjak keluar dari tubuh Hong Li, angin liar tiba-tiba muncul, bersiul saat bertiup di atas arena. Metode Qi yang dipraktekkan Hong Li adalah afinitas angin. Douqi dari afinitas ini biasanya lebih condong ke arah kecepatan dan kelincahan. Selain itu, kekuatan ofensifnya juga cukup kuat. Hong Li, cepat habisi bocah itu. Tangisan Chen Yun tiba-tiba ditransmisikan sementara Xiaoyan merenungkan metode Qi di dalam hatinya, namun, tangisan kali ini sedikit menambah kecemasan. Senyum dingin di sudut mulut Xiaoyan semakin lebar saat tatapannya dengan cepat mengikuti suara itu dan berbalik. Dia bisa melihat bahwa Chen Yun, yang masih memiliki tampilan superioritas sebelumnya, telah ditekan oleh boneka iblis bumi sampai dia dirugikan. Setiap kali mengayunkan tinjunya, dia akan dipaksa untuk menghindar dengan cara yang menyedihkan. Dengan kekuatan boneka iblis bumi, Chen Yun sama sekali bukan tandingannya dalam tabrakan langsung, karena boneka itu tidak bisa menggunakan dou skill, sepertinya situasinya tidak akan menjadi lebih berbahaya. Meskipun demikian, siapapun dapat mengatakan bahwa Chen Yun hanya memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri di bawah serangan boneka setan bumi, dia tidak memiliki kemampuan untuk membalas. Situasi Chen Yun juga terserap oleh mata Hong Li. Jantungnya tanpa sadar bergetar, tidak disangka boneka itu akan begitu kuat, bahkan Chen Yun berakhir dalam situasi seperti itu, sepertinya dia harus segera menyelesaikan masalah ini, jika tidak, setelah boneka itu membunuh Chen Yun, yang tidak beruntung adalah klan Hong mereka. Tinju Hong Li menegang ketika dia berpikir sampai saat ini, Douqi yang berwarna hijau tua berlama-lama di atas tubuhnya seperti tornado. Dia memegang pedang itu dengan erat dan menertawakan Xiaoyan dengan ganas, kakinya segera menginjak tanah dengan kejam saat dia berubah menjadi sosok buram yang tiba-tiba melesat. Ci, dengan peningkatan kecepatan Hong Li oleh afinitas angin Douqi, dia berhasil muncul di depan Xiaoyan dalam beberapa kedipan, pedang di tangannya mengeluarkan suara, sua-sua, saat menari, membentuk sepasang pedang yang bersinar terang yang dengan keras membacok Xiaoyan dengan momentum seperti kilat. Cahaya pedang itu mendarat di tubuh Xiaoyan dan menembusnya, namun, itu tidak menyebabkan sedikit pun darah yang tumpah. Sebuah bayangan, ya, mata Hong Li sedikit membeku.
Sosok Xiao Yan muncul sekitar 10 meter di belakang bayangan. Tatapannya sedingin es saat dia melihat Hong Li yang sedang melihat ke atas. Tangannya menggulung menjadi kepalan dan api hijau giok yang ganas melonjak keluar darinya. Setelah itu, dia memisahkan api menjadi sekelompok api hijau dan sekelompok api yang tak terlihat. Suhu arena tiba-tiba melonjak saat kedua jenis nyala api itu muncul, tampaknya bahkan kelembapan di udara telah menguap sepenuhnya pada saat ini. Hati Hong Li terkejut saat dia merasakan perubahan ini, tubuhnya bergerak dengan pikirannya saat dia sekali lagi menyerbu ke arah Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah dalam menghadapi serangan Hong Li, yang memiliki niat membunuh di sekujur tubuhnya. Dia mengaktifkan gerakan 3000 petir hingga batasnya. Banyak gambar setelahnya muncul dengan cara yang mempesona saat dia menghindari semua serangan dari Hong Li. Dengan kecepatannya, wajar jika Hong Li kesulitan mengejarnya. Hati Hong Li juga berangsur-angsur menjadi lebih marah ketika dia melihat bahwa dia ditunda satu demi satu oleh Xiao Yan. Sambil menahan Hong Li, dua kelompok api surgawi di tangan Xiao Yan dengan cepat mulai bergabung. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, menggabungkan Angry Buddha Lotus Flame yang dibuat dari dua api surgawi adalah tugas yang sangat mulus tanpa kesulitan sedikit pun. Satu-satunya kekurangan adalah bahwa ini membutuhkan sedikit waktu. Namun, kekurangan kecil ini dengan sempurna ditutupi dengan dukungan dari gerakan 3000 petir. Setelah pembentukan Angry Buddha Lotus Flame secara bertahap di tangan Xiao Yan, energi kekerasan yang menakutkan perlahan menyebar darinya. Setelah merasakan kekuatan energi ini, kelompok Hong Li dan Han Qi mengalami perubahan dalam ekspresi mereka. Di bawah energi yang dipenuhi dengan kehancuran ini, bahkan mereka bisa merasakan sedikit ketakutan. Sungguh menakutkan Do Skill, jika akhirnya aku terkena itu, kemungkinan besar aku akan, paling tidak, berakhir dengan luka serius atau bahkan terbunuh. Han Qi tanpa sadar menyeka keringat dingin di dahinya saat dia berbicara dengan cara yang tulus. Dia memandang Hong Li dan Xiao Yan yang berkedip-kedip seperti kucing bermain dengan tikus dan merasakan energi yang semakin liar dan keras di tangan Xiao Yan. Sepertinya dia telah menunjukkan belas kasihan saat itu. Dari penampilannya hari ini, bahkan saya kemungkinan akan mengalami kesulitan selama 10 pertukaran di tangannya. Sungguh memalukan. Han Tian tertawa getir. Baru sekarang dia mengerti mengapa Xiao Yan mengucapkan kata-kata arogan itu ketika dihadapkan pada ujiannya beberapa hari yang lalu. Tampaknya di mata orang itu, kekuatan kecilnya tidak layak untuk ditakuti. Xiao Yan seharusnya punya latar belakang, jika tidak, dengan hanya mengandalkan dirinya sendiri, dia akan mengalami kesulitan mencapai tahap seperti itu terlepas dari seberapa luar biasa bakatnya. Lupakan boneka yang menakutkan. Hanya aliran Do Skills kelas tinggi yang tidak pernah berakhir ini adalah sesuatu yang bahkan generasi muda di faksi seperti Wind Lightning Pavilion tidak dapat bersaing dengan. Han Qi bergumam, dari sini, mungkin untuk mengatakan bahwa tahap menakutkan seperti apa yang telah dicapai oleh kekuatan Xiao Yan, namun, ini hanyalah perkiraan. Bagaimanapun, mereka tidak pernah secara akurat memprediksi kekuatan Xiao Yan. Han Tian dan yang lainnya juga berbagi pemikiran yang sama dan menganggukkan kepala setelah mendengar kata-katanya. Terlepas dari seberapa hebat bakat seseorang, ada batasan kemampuan seseorang. Tidak mungkin seseorang membagi perhatiannya untuk melakukan hal-hal lain sambil fokus pada pelatihan. Selain itu, mereka jelas tahu di dalam hati mereka bahwa Xiao Yan memiliki identitas lain yang menakutkan, seorang alkemis tingkat 6. Sementara kekuatannya telah mencapai tahap seperti itu, keterampilan alkemisnya juga telah mencapai tingkat yang sulit dicapai oleh orang biasa. Ini adalah hal yang sulit dipercaya dari sudut pandang banyak orang. Alasannya adalah bahwa salah satu dari keduanya akan menghabiskan banyak usaha dari seseorang. Jika seseorang dapat benar-benar mengandalkan dirinya sendiri untuk mencapai tahap seperti itu di kedua area, kemungkinan orang tersebut hanya dapat dijelaskan dengan kata monster. Semua orang dari klan Hong, dengarkan. Kelilingi anak nakal ini. Sementara Han Qi dan yang lainnya bergumam di antara mereka sendiri, Hong Li, yang tidak dapat menangkap Xiao Yan setelah pengejaran yang lama, benar-benar kehilangan kesabarannya. Cukup banyak orang yang terkejut setelah mendengar raungan Hong Li. Orang-orang ini benar-benar tidak tahu malu. Lupakan tentang menindas seseorang yang lebih muda terlepas dari usianya.
sekarang, mereka ingin menindas orang lain dengan angka. Wajah klan Hong ini telah benar-benar hilang hari ini. Beberapa ahli dari klan Hong ragu sejenak setelah mendengar raungan Hong Li, namun, mereka hanya bisa mengatupkan gigi, mengeraskan wajah, dan menyerang ke depan. Dasar bajingan tak tahu malu. Melihat tindakan klan Hong, Han Sue, yang baru saja menjadi sedikit lebih tenang, segera mengungkapkan ekspresi geram. Dia tidak bisa diganggu dengan pengekangan yang harus dimiliki seorang wanita saat dia mengutuk dengan pijar. Dia ingin maju lagi, tapi ditangkap oleh Han Qi. Ayah, Xiao Yan telah membantu klan Han kita tidak bisa begitu saja tidak melakukan apa-apa, bukan? Han Sue berjuang saat dia bertanya. Kenapa kamu begitu sembrono hari ini? Jika Anda pergi, Anda hanya akan menjadi beban Xiao Yan dan akhirnya menyeretnya sekarang. Apakah ini membantunya? Han Qi mengerutkan kening dan menegur. Han Sue hanya menggigit bibir bawah merahnya dan berhenti setelah mendengar ini. Dia berusaha menjelaskan, dia adalah seseorang yang saya undang, aku tidak bisa hanya berdiri diam di samping dan melihatnya mati. Jangan beri aku basa-basi, apakah Anda pikir saya tidak tahu apa yang Anda pikirkan? Han Qi mendengus, dia tanpa sadar tersenyum dan menghela nafas ketika dia melihat wajah cantik Han Sue yang agak malu. Sementara mereka berdebat di sisi klan Han, 10 ahli plus dari klan Hong telah membentuk lingkaran yang membungkus Xiao Yan di dalamnya. Ini menyebabkan Xiao Yan kesulitan menggunakan kelincahannya untuk menghindar. Lari, bukankah kamu dengan senang hati berlarian seperti kelinci? Begitu aku yang dulu memotong kakimu, aku akan melihat bagaimana kamu lari. Wajah Hong Li terlihat buas saat dia melihat Xiao Yan yang telah berhenti. Dia memegang pedang itu dan melangkah mendekat, namun, dia baru saja mengambil 2 langkah ke depan saat tubuhnya menegang. Tubuh tinggi Xiao Yan berdiri di atas platform batu, mata hitam pekatnya dengan tenang menatap Hong Li. Pada saat ini, nyala api di tangannya telah menyelesaikan penggabungannya. Api hijau giok yang indah seukuran telapak tangan perlahan muncul di tangannya, mengikuti rotasi lambat dari teratai api, benang-benang garis spasial hitam gelap dengan cepat menyebar. Apakah kamu menikmati pengejaran? Xiao Yan menatap wajah kaku Hong Li sebelum melirik para ahli dari klan Hong dalam radius 10 meter darinya, sudut mulutnya terangkat menjadi senyum dingin yang pekat saat dia dengan lembut bertanya. Menarik kembali. Mata Hong Li menyusut sedikit saat dia berteriak dengan tegas. Sudah terlambat. Xiao Yan tersenyum, tubuhnya perlahan menghilang seperti hantu sementara teratai api hijau giok tetap berada di tempat aslinya. Setelah itu, cahaya kristal yang terang, yang membawa kekuatan penghancur, tiba-tiba meledak. Bang! Suara keras yang menggetarkan jiwa menghancurkan panggung. Bersamaan dengan itu, gelombang api hijau giok yang sangat besar membawa momentum besar saat itu dengan liar melonjak keluar dari titik di mana itu meledak dengan cara seperti banjir sambil memancarkan ledakan keras. Pada saat ini, seluruh panggung batu langit mulai bergetar hebat, banyak retakan setebal lengan menyebar tanpa henti dari titik di mana gelombang api mencapai. Kecepatan penyebaran gelombang api sangat cepat, dalam beberapa napas, itu berhasil menyusul para ahli dari klan Hong yang baru saja mengepung Xiao Yan sebelumnya. Gelombang api bergejolak dan menelan mereka semua seperti binatang buas raksasa. Cici, suara percikan darah dipancarkan dari dalam gelombang api. Segera, lebih dari selusin sosok tampaknya mengalami pukulan berat saat mereka terbang mundur, tubuh mereka bergesekan di tanah, membentuk bekas luka berdarah sepanjang ratusan meter yang mengejutkan hati seseorang. Gelombang api yang menyebar tampaknya telah melilit lebih dari setengah dari panggung batu langit, tak terhitung banyaknya orang yang mengusap keringat, yang muncul karena suhu tinggi, dari dahi mereka dengan tangan gemetar, bibir mereka menggigil saat mereka melihat gelombang api yang menyapu sebelum menghilang dengan tenang. Ekspresi kaget memenuhi mata mereka. Di bawah kekuatan destruktif itu, mereka merasakan semacam teror yang menyebar jauh di dalam jiwa mereka. Itu adalah teror kematian. Di bawah ledakan teratai api, mereka merasakan seutas benang aura kematian. Beruntung gelombang api akhirnya tidak menyebar ke kursi penonton, namun, suhu tinggi yang dipancarkan masih menyebabkan beberapa orang di barisan depan merasakan tubuh mereka menjadi panas mendidih. Beberapa pakaian mereka bahkan mengeluarkan suara "ci" dan menyala sendiri, mengejutkan mereka sampai mereka berulang kali berteriak panik. Gelombang api yang menyebar berlanjut selama hampir 1 menit sebelum berhenti perlahan.
debu tebal menutupi setengah dari panggung batu langit, menyebabkan seseorang kesulitan melihat apa yang sebenarnya terjadi. Angin sepoi-sepoi tiba-tiba bertiup sementara debu meresap ke tempat itu membawa debu tebal saat terbang menuju langit sebelum melayang ke tempat yang jauh. Setelah debu berserakan, interior panggung batu langit akhirnya muncul di depan mata semua orang, namun, mata mereka membeku dan menjadi tumpul ketika mereka melihat ke atas. Yang mereka lihat hanyalah sebuah lubang, berdiameter ratusan kaki, muncul di arena besar di bawah. Ada banyak garis seperti pembuluh darah di luar lubang, mereka saling silang dan menempati setengah dari panggung batu langit. Banyak tatapan menatap lubang besar itu dengan cara yang membosankan. Sesaat, seluruh panggung batu langit telah turun ke dalam ketidakpercayaan diam-diam. Kehancuran yang begitu menakutkan telah diciptakan oleh Do Huang muda. Sebagai penduduk kota Tianbei, orang-orang yang duduk di tempat ini memiliki pemahaman yang baik tentang kekerasan panggung batu langit. Dilaporkan bahwa arena batu yang sangat besar ini dapat menahan serangan elit Douzong, namun, dari tampang pemandangan yang muncul di depan mereka, entah itu rumor palsu atau serangan sebelumnya sudah melebihi serangan elit biasa Douzong, orang-orang yang pernah mengalami pemandangan menakutkan sebelumnya lebih cenderung ke kemungkinan kedua. Meskipun pemikiran tentang Do Huang yang mencoba menampilkan serangan yang sebanding dengan seorang elit Douzong mungkin tampak tidak percaya, lubang besar di depan mereka memberitahu mereka bahwa ini memang kebenaran. Kelompok Hanci sedikit melebarkan mulut mereka, beberapa saat kemudian sebelum mereka pulih, mereka menarik napas dalam-dalam dan menekan detak jantung mereka, tatapan mereka menyapu sekeliling lubang besar itu, lebih dari setengah lusin ahli dari klan Hong sebelumnya terbaring tidak jauh dengan tubuh hitam hangus, beberapa dari mereka yang lebih kuat dan lebih beruntung masih memiliki sisa nafas. Namun, mereka jelas berada dalam situasi yang terluka parah. Kali ini, klan Hong dapat dianggap menderita kerugian besar. Hati Hanci tertawa dengan sikap sombong yang dingin saat dia melihat orang-orang hitam yang hangus itu, cukup banyak dari lusinan ahli dari klan Hong, yang telah mengepung dan menyerang Xiao Yan sebelumnya adalah ahli kelas Do Huang. Kekuatan semacam ini mungkin tidak dianggap sebagai eksistensi puncak di klan Hong, tetapi mereka pasti tulang punggung klan Hong. Bahkan klan Hong akan mengalami kesulitan menahan kehilangan begitu banyak dari mereka sekaligus. Di mana Xiao Yan? Han Sui di sisinya dengan cemas bertanya sementara Han Qi sedang sombong di dalam hatinya. Di langit, mata cantik Han Yue melihat ke langit saat dia dengan lembut memberitahu semua orang. Semua orang menatap dengan tergesa-gesa saat mereka mendengar ini, mereka melihat sesosok manusia berdiri di langit yang kosong. Sepasang sayap tulang kristal sepanjang 10 kaki perlahan mengepak di belakangnya, ada sedikit suara angin petir ketika mereka mengepak, tampak sangat cantik. Di bawah fokus tatapan orang-orang yang hadir, Xiao Yan di langit mengepakkan sayap tulangnya dan perlahan mendarat di tepi lubang, dia memandang para ahli dari klan Hong, yang berjuang untuk memanjat, dengan wajah tanpa ekspresi, dia mengepalkan tangannya dan penguasa yang berat itu muncul dan muncul. Dia melangkah ke depan dan muncul di samping ahli yang terluka Do Huang dari klan Hong, tanpa berkata apa-apa, penggarisnya diayunkan seolah-olah sedang memukul bola. Retak, penguasa berat itu menghantam tubuh Do Huang, dan dia segera terbang mundur, suara jelas patah tulang bergema di seluruh arena, menyebabkan banyak orang merasakan hawa dingin di hati mereka. Mereka tahu bahwa dengan ayunan penguasa Xiao Yan ini, kemungkinan orang itu akan menjadi lumpuh bahkan jika dia pulih kecuali klan Hong dapat mengambil pil obat tingkat tinggi untuk memperbaiki tulangnya. Xiao Yan tidak berhenti setelah melumpuhkan seorang ahli dari klan Hong dengan penguasanya, dia membalikkan tubuhnya sambil mempertahankan wajah yang dingin dan acuh tak acuh sebelum berjalan menuju ahli lain dari klan Hong yang berhasil selamat dari ledakan teratai api. Mata ahli ini segera mengungkapkan kengerian saat melihat Xiao Yan, dia baru saja mengeluarkan senjatanya dari cincin penyimpanannya ketika sosok manusia melintas di depannya, penguasa berat diayunkan dan suara, "Ci," muncul, orang itu membalas seperti bola karet sebelum mendarat di tanah dalam jarak 100 meter, tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Rasa dingin di wajah Xiao Yan menjadi lebih padat setelah menghabisi yang lain. Dia berbalik dan berjalan ke ahli cedera berikutnya dari klan Hong. Seluruh tempat sunyi saat mereka menyaksikan Xiao Yan berjalan ke orang-orang dari klan Hong, mengirim orang demi orang terbang dengan ayunan penguasa tanpa ragu sedikit pun.
rasa dingin yang sulit ditahan melonjak dari hati mereka saat mereka menyaksikan wajah Xiao Yan yang dingin dan acuh tak acuh. Orang ini mungkin tampak muda, tetapi taktiknya cukup kejam. Dari penampilannya, jelas bahwa dia ingin benar-benar melumpuhkan klan Hong. Jantung Han Qi juga berdebar kencang setiap kali penguasa Xiao Yan diayunkan. Meskipun dia dikejutkan oleh tindakan kejam Xiao Yan, harus dikatakan bahwa tindakannya benar-benar menentukan. Setelah masalah hari ini, Xiao Yan sudah tahu bahwa klan Hong dan dia pasti akan berada dalam situasi di mana tidak ada yang akan beristirahat sampai yang lain mati. Karena ini masalahnya, dia secara alami tidak akan meninggalkan klan Hong dengan kekuatan apapun untuk membalas dendam padanya. Xiao Yan tidak akan memperlambat belas kasihan sedikit pun terhadap musuhnya, hanya dengan benar-benar mengenai klan Han pada intinya, dia akan dapat menghilangkan kebutuhan untuk mengkhawatirkan mereka di masa depan. Tidak ada yang bisa disalahkan untuk masalah ini. Jika seseorang benar-benar ingin mencari seseorang untuk disalahkan, maka klan Hong harus disalahkan karena memiliki niat membunuh terhadapnya. Bang, penguasa berat sekali lagi dengan keras diayunkan ke ahli terakhir dari klan Hong. Xiao Yan tidak peduli apakah orang ini hidup atau mati, dia perlahan menoleh dan tatapannya mendarat pada sosok manusia di kejauhan, yang sedang berjuang untuk berdiri. Orang itu adalah Hong Li. Saat ini, pakaian Hong Li compang camping. Rompi yang memancarkan cahaya samar-samar terlihat di balik pakaiannya. Jelas, itu bukan barang biasa. Dia mampu bertahan dari Angry Buddha Lotus Flame karena perlindungan rompi bagian dalam ini. Sepasang mata merah darah yang kejam terlihat di bawah rambutnya yang tersebar. Sebelumnya, dia secara pribadi menyaksikan Xiao Yan mengirim semua ahli dari klan Hong, yang datang, terbang seperti bola karet. Dari tampang kekuatan penguasa berat, sepertinya sangat sedikit orang yang akan selamat. Kali ini, klan Hong benar-benar menderita kerugian besar. Xiao Yan, karena kamu berani membunuh anggota klan Hong kami tidak akan beristirahat sampai kamu mati. Jari Hong Li bergetar saat menunjuk ke arah Xiao Yan sementara dia dengan kejam berjanji. Bukankah itu sudah terjadi? Xiao Yan tersenyum, senyumannya dipenuhi dengan rasa dingin. Dia baru saja akan bergerak untuk membunuh Hong Li ini, ketika suara rendah dan dalam yang teredam tiba-tiba ditransmisikan dari sudut lain panggung batu langit. Tatapan Xiao Yan mengikuti suara itu dan menoleh, senyuman dingin di wajahnya semakin pekat. Dia melihat Chen Yun dipukul sampai darah merembes keluar dari sudut mulutnya setelah tabrakan lain dengan boneka iblis bumi. Meskipun boneka iblis bumi tidak mengetahui teknik Do, hanya serangan yang dapat dilepaskan oleh tubuh fisiknya tidak jauh lebih lemah dari teknik Do. Jika hal-hal berlanjut seperti ini, itu hanya masalah waktu sebelum Chen Yun lenyap di tangan boneka iblis bumi. Bagaimanapun, boneka iblis bumi tidak memiliki ketidaksabaran atau emosi negatif. Karena Xiao Yan telah memberinya perintah untuk membunuh orang di depannya, itu akan mengayunkan tinjunya dan menghancurkannya pada orang itu bahkan jika dia akan mati. Orang-orang tak berguna dari klan Hong ini. Wajah Chen Yun menjadi sangat suram setelah menderita beberapa luka dalam pertarungan. Sudut matanya dengan cepat melirik Xiao Yan, dan dia mengutuk dalam hatinya. Dia berteriak dengan marah, "Hong Li, kenapa kamu tidak menelepon Hong Tian Xiao? Apakah klan Hong Anda berniat untuk dihancurkan olehnya hari ini?" Hong Li terkejut setelah mendengar raungan marah Chen Yun. Tatapannya dengan kejam mendarat di Xiao Yan saat dia berbicara dengan nada yang padat. "Bajingan kecil, kamu bisa melupakan pergi dengan utuh sekarang karena kamu telah membunuh orang-orang dari klan Hongku." Hong Li dengan cepat mengeluarkan sepotong batu giok berwarna darah dari cincin penyimpanannya dan dengan keras menghancurkannya saat dia mengucapkan kata-kata itu. Potongan batu giok baru saja hancur ketika sosok manusia tiba-tiba muncul di depannya. Hong Li buru-buru mengangkat kepalanya dan melihat wajah seram. Dia buru-buru mundur karena keterkejutannya. Bang! Penguasa berat itu melambai, dan segera membawa ledakan sonik yang menusuk telinga saat menghantam dengan keras ke tubuh Hong Li. Dia memuntahkan seteguk darah segar, tubuhnya terbang ke dalam lubang besar seperti meteorit. Akhirnya, itu menabrak batu besar, fragmen batu terbang ke segala arah. Hong Li gemetar beberapa kali sebelum tubuhnya perlahan-lahan menjadi kaku. "Xiao Yan, cepat pergi, Hong Li telah mengirim pesan kepada leluhur klan Hong, dia akan segera tiba." Kekuatan orang tua itu sedikit lebih kuat daripada Chen Yun.
Suara cemas diam-diam dikirim ke telinga Xiao Yan setelah dia mengirim Hong Li terbang bersama penguasanya. Xiao Yan mengidentifikasinya sebagai suara Hanci. Tinju Xiao Yan menegang, dia menarik napas dalam-dalam dan menangkupkan tangannya ke arah klan Han. Sayap tulang di punggungnya mengepak saat dia dengan cepat diluncurkan ke langit. Namun, saat dia hendak mengambil boneka iblis bumi, aura agung, yang dipenuhi dengan niat membunuh yang marah, tiba-tiba ditransmisikan dari sudut kota Tianbei. Segera, raungan murka bergema di langit di atas kota Tianbei. Karena berani membunuh anggota klan Hongku, aku yang dulu akan merobek mayatmu menjadi puluhan ribu keping dan mengubah tulangmu menjadi abu hari ini terlepas dari siapa dirimu.